Saya itu mau bertanya sama Pak Ustadz ya. Soalnya saya ini belum tahu Tuhan Pak Ustadz sebenarnya siapa ini. Soalnya kelas dari hadis-hadis dari Al-Quran, belum banyak kitab Pak Ustadz. Jadi yang begini saya percaya. Kalau untuk ketuhanannya saya tidak percaya Pak Ustadz. Sekarang Pak Ustadz kasih jelas sama saya Pak Ustadz. Allah itu siapa Pak Ustadz? Dia itu Allah itu adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu adalah Ismul Zat, nama yang sangat mulia, maha tinggi lagi maha suci. Tuh, yang menciptakan keseluruhan dan tempat bergantung seluruh makhluknya. Ya, jadi zat Allah itu tidak perlu kita pikirkan karena kita ini manusia yang mempunyai otak terbatas. Tafakkaru fi khalqillah. Tapi kalau ingin tahu dengan Allah, maka pikirkan ciptaannya. Bukan wala tafakkaru fi dzatillah. Bukan memikirkan zatnya. Kita ini makhluk yang kecil, otak kita kecil kali gitu ya. Gitu. Jadi kalau mau tahu dengan Allah, coba kita merenung ya. Coba kita merenung dari mana diri kita, siapa yang membentuk kita di rahim ibu kita, dari mana bahannya, kan kayak gitu. Apakah kita dibentuk itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Ya jelas tidak. Ya Allah nggak akan nongol zatnya, nggak akan nongol karena apa? Nggak ada yang tahan gitu. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan dirinya ya ketika sudah di konteks surga gitu di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 23. Jadi Bang, di dalam rahim ibu dia menciptakan kita, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Aku yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu. Tapi waktu dia membentuk, apakah dia kelihatan? Ya kagak. Terus Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan makhluknya. Terus dia itu qul huwallahu ahad. Dia itu adalah esa. Ya, tidak ada kembarannya. Nggak ada keluarga. Dia qiyamuhu binafsihi, yang awal dan yang akhir, berdiri sendiri ya. Terus juga ya, dia itu Allahus Samad, tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Terus lam yalid wa lam yulad, dia itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi kayak gitu. Jangan kita pikirkan mana Tuhan agar kita lihat dengan mata sendiri. Enggak, bukan gitu konsepnya Bang ya. Bukan berarti yang tidak terlihat itu enggak ada. Angin tidak terlihat tapi ada, dapat dirasakan. Kan kayak gitu. Kita mau lihat Tuhan, mau lihat Tuhan, mau lihat Tuhan, lihat nih mata kita, lihat telinga kita aja tanpa alat bantuan nggak bisa. Sangat terbatas mata ini. Makanya dalam Quran dikatakan la tudrikuhul absar. Ya, dia itu tidak dapat dilihat dengan mata. Padahal dia ada. Dia tidak dapat dilihat itu karena kitanya yang terbatas, bukan dianya yang tidak ada. Jadi seperti itu Bang. Saya udah mengerti itu Pak Ustadz. Saya udah sering Pak Ustadz ngomong itu ya. Saya itu mengerti apa yang Pak Ustadz. Yang saya tidak mengerti itu dia itu penyelamat nggak itu Pak Ustadz? Bisa siapa jaminan penyelamatnya itu Pak Ustadz? Maksudnya jaminan penyelamatnya Pak Ustadz itu siapa begitu maksudnya? Aku mengerti itu Pak Ustadz. Sampai ada orang Hindu tanya sama saya Pak Ustadz. Dia bilang Allah itu ini manusia ini dia itu cowok apa cewek Pak Ustadz? Saya kan jawab langsung. Saya bilang dia itu roh. Dia itu roh kudus, dia itu saya bilang begitu. Berarti konsepnya Ustadz sama saya sama. Berarti sekarang pertanyaan saya, siapakah yang menjamin Pak Ustadz masuk surga? Itu yang saya mau. Kalau sama konsepnya Pak Ustadz sama saya, berarti Tuhannya kita sama Pak Ustadz. Baik. Yang menjamin saya masuk surga adalah Tuhan yang menciptakan surga. Oke, yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan surga. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dia ngomong? Ya, di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran surah Maryam ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiya.
dan Allah akan menyelamatkan orang bertakwa dan membiarkan orang zalim dalam neraka dengan keadaan yang tersungkur. Itu dalilnya Allah menyelamatkan. Selain Allah juga dijamin oleh nabinya. Siapa? Nabi Muhammad SAW yang menjamin umat Islam masuk surga. Ya, di mana itu? Dalam hadis Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, semua umat Islam akan masuk surga. Tuh. Saya pakai dalil semuanya, Bang. Ya, ada datanya yang saya omongkan gitu. Sekarang saya boleh tanya, Bang? Boleh tanya Pak Ustadz sama saya, Pak Ustadz. Baik. Tanya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad menjamin Islam masuk surga. Saya tolong minta carikan di kitab Abang di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga. Coba silakan. Saya tidak terlalu lihat di data Pak Ustadz, tapi saya percaya dialah yang awal dan yang terakhir Pak Ustadz. Bang, bukan dia yang awal yang terakhir. Udah melenceng, Abang. Bang, yang saya tanya kepada Anda, nih perhatikan pertanyaannya ya. Di mana jaminan Yesus dalam kitab Anda? Dia berkata, saya menjamin Kristen masuk surga. Itu kan di Yohanes apa Pak Ustadz? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu coba tunjukkan sama saya. Pak Ustadz. Pak Ustadz buka aja Yohanes 3 ayat 16. Mana adakah kosakata Kristen di situ ya? Tunggu. Tuhan kan Tuhannya aslinya Tuhannya saya itu Pak Ustadz, Tuhannya Pak Ustadz juga. Cuman Muhammad ini yang bikin bikin perdebatan. Nih Bang. Ada itu enggak ada perdebatan begini. Nih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Enggak ada Kristen di sini. Yang saya tanya ucapan Yesus, Bang. Aku menjamin Kristen masuk surga kayak Nabi Muhammad tadi. Aku menjamin Islam masuk surga. Nah, itu mana gitu? Itu dibuat sama manusia, Pak Ustadz. Yang ini iya, enggak ada kali. Ada. Itu dapat tokannya saya, Pak Ustadz. Itu dah firman Tuhan itu, Pak Ustadz. Firmannya Pak Ustadz juga itu. Enggak ada kosakata Kristen pun enggak ada di situ, Bang. Saya tidak peduli itu, Pak Ustadz. Yang penting saya peduli kebenaran. Kalau mau kayak gimana? Kalau Anda kagak peduli, Bang, beriman buta namanya. Iya, itu kan beriman buta itu namanya. Kalau kayak gitu, imani saja itu namanya. Hati saya, kelakuan saya nggak buta, enggak seperti kalian. Oh ya, itu terserah, Bang. Kalau itu ya terserah, Bang. Itu hak Anda. Anda mau sesat, Anda sendiri yang sesat, bukan saya gitu. Masa Muhammad kena cekik di lubang goa, diterima wahyu apa kena cekik di lubang goa? Apa? Kenapa? Kenapa ke Nabi, Bang? Enggak ada ininya, enggak ada korelasinya. Enggak ada korelasinya ke Nabi Muhammad. Aneh-aneh aja, Bang, ini. Aduh, coba Pak Ustadz lihat itu. Surat apa aku kena cekik pas terima wahyunya itu. Ya, apa hubungannya? Korelasinya enggak ada. Manusia. Nggak ada. Surat-surat yang dibuat sama manusia, hadis-hadis yang dibuat manusia. Aduh, hadis-hadis yang dibuat sama manusia. Wah, saya bisa buat firman, cuma saya tidak mau. Bang, tadi saya baca Quran, bukan hadis doang. Ya. Baca Quran, bukan dibuat manusia Quran itu. Kalau Quran itu bikinan manusia, coba bikinkan. Bikinkan, tunjukkan sama saya. Terus siapa yang tersusun begitu? Kok bisa rapi sedemikian rupa begitu? Ya Allah ya menyusun Al-Quran gitu melalui tangan-tangan hambanya gitu. Tapi kenapa abang tidak percaya sama ini Tuhan Yesus? Loh,
Dia bang, ya saya percaya dengan Yesus itu. Dia adalah ciptaan Tuhan, dia utusan Tuhan, dia adalah rasul Tuhan. Saya percaya bang. Saya kerjakan pula perintahnya. Yesus sunat, saya sunat. Yesus puasa, saya puasa. Yesus sujud, saya sujud. Gitu. Sebagai juru selamat dunia, kenapa abang tidak percaya? Begitu. Siapa yang kagak percaya dengan Yesus? Saya percaya dengan Yesus, dia utusan untuk Bani Israel. Betul, percaya saya. Untuk seluruh umat. Di mana dia aja melarang ajaran dia keluar dari Israel. Matius 10 nomor 5, Matius 15 nomor 24. Dia diutus hanya untuk Israel. Saya percaya Yesus itu utusan untuk Israel gitu. Di mana saya nggak percaya dengan dia. Dia mencontohkan sujud, saya sujud. Dia contohin puasa, saya puasa. Dia kagak ada makan babi, saya nggak ada makan babi juga. Sama gitu. Takut Ustaz makan babi berarti. Gitu bang. Kenapa alasan Pak Ustaz takut makan babi? Coba jelaskan. Ada di surat apa itu? Karena di dalam babi itu menurut kitab Anda ada setan. Nah, itu Makanya kalau makan babi artinya setannya pindah ke tubuh kita gitu. Terus kenapa yang kesetanan bukan kita? Kenapa umat muslim? Bukan, kalau makan babi itu bikin kita kesetanan gitu. Yang realitas apa yang umat ini muslim yang kesetanan, bukan kita yang kesetanan. Kita ini udah Bang, di kitab Anda yang mengatakan dalam babi itu ada setan. Anda makan setan, makanya setannya pindah ke tubuh Anda. Aduh, gimana sih? Kakak itu baca firman bukan seperti yang lurus-lurus kayak majalah Tempo begitu. Ada artinya dia. Astagfirullah. Emangnya saya ngomong apa bang? Saya ngomong di kitab Anda di dalam babi itu ada setan. Iya, itu bukan lurus-lurus begitu. Seandainya ada di firman Tuhan congkel mata kiri. Kalau mata kirinya kurang yang salah, kalau matanya kesalah congkel juga mata kanannya. Artinya mau kebenaran. Aduh. Nah, dia itu ada maknanya, ada hikmatnya di firman itu, ada jalannya. Kayak garam dan terang dunia. Coba menurut Pak Ustadz, akulah garam dan terang dunia. Apa hikmahnya dari situ Pak Ustadz Ombel? Kalau Pak Ustadz, saya nggak bahas klien bang ah. Nggak ngerti saya, itu terserah abang aja, paham abang kayak gimana. Yang jelas kan saya sudah menampilkan Yesus itu adalah ciptaan. Terus pertanyaan abang saya jawab ya. Bikin menyesatkan orang, menyesatkan pikiran orang. Untung aku imannya kuat. Kalau aku nggak kuat kan sesat berpikir kamu. Teman-teman, sorry bang ya, ini saya kenapa